Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau sharing sama kalian untuk ngomongin suka dukaku pakai Infinix Smart 10. Ini HP termurahnya dari Infinix ya di tahun 2025. Jadi paling fresh, paling baru gitu. Buat kalian yang lagi tertarik dengan HP ini atau bahkan mau beli banget, tonton dulu video ini sampai akhir buat jadi bahan pertimbangan sebelum kalian beli. Oke, sekarang aku ingetin dulu untuk harganya. HP ini tuh punya dua varian memori, ada yang 4/64, ada yang 4/128. Yang lagi aku pegang ini 4/128, aku beli harga di 1,1 jutaan. Kalau yang internal 64 harganya masih di 1 juta, ya lebihnya tuh nggak nyampe 100.000 lah. Oke, sekarang kita mulai. Aku omongin dulu pada bagian sukanya. Pertama nih, pada bagian desainnya. Jujur ini HP murah dari Infinix yang menurut aku tuh paling bagus selama ini dibanding generasi smart-smartan sebelumnya. Smart 10 ini menurut aku desainnya tuh kayak berasa minimalis, tapi kerasa premium sama mewahnya juga dapat. Apalagi yang warna titanium ini. Model kameranya aku suka banget, simple, dua kayak gitu. Bahkan waktu video unboxing aku sempet bilang kalau ini tuh sedikit mirip sama iPhone 16 bentukan kameranya ya. Terus pada bagian backdoornya juga finishingnya bagus, ini ada tekstur dan juga ini nggak gampang kena bercakan sidik jari, pegangannya juga nyaman, pantulan warnanya juga berasa soft aja gitu. Kayak finishingnya rapih gitu guys. Jadi menurut aku HP ini desainnya enak dipandang dan nggak kerasa lebay. Terus di bagian bodinya juga ada fitur IP64 jadi tahan cipratan air dan debu. Untuk ukurannya juga bisa dibilang masih nyaman dipegang satu tangan, beratnya cuma 187 gram dan tebelnya masih di 8,3 milimeter. Jadi tergolong masih cukup kompak kalau dibandingkan dengan tren HP zaman sekarang yang serba gede, jumbo, dan tebal berat gitulah. Suka yang kedua pada bagian layarnya. Kalau ngomongin layar HP murah di Infinix ternyata masih dipertahankan ya dari sisi nih model kamera depannya masih punch-hole gitu bukan water drop. Ini secara tampilan kelihatan lebih keren dan gak kerasa murahan gitu. Brightness-nya juga mantep guys, bisa sampai 700 nits. Kalau dibandingkan dengan HP sekelasnya di harga yang mirip-mirip aja, ini layarnya tergolong yang terang ya. Karena rata-rata di harga segini masih 500-an nits aja. Di sini kelihatan lah layarnya lebih terang dan ini ngebantu banget waktu dipakai di luar ruangan atau di bawah terik matahari masih bisa dipakai guys. Di sini aku ngetik-ngetik aja masih kelihatan, bahkan tipo pun masih tahu. Jadi menandakan layarnya masih cukup nyaman dipakai di luar ruangan. Biasanya penyakit HP murah itu layarnya redup guys, dipakai bawah terik itu kurang oke. Di sini masih mending meskipun ya nggak seterang HP-HP yang lebih mahal karena cuma 700 nits, cukup terang tapi ya nggak terang banget. Terus pada bagian layarnya di sini juga sudah punya refresh rate tinggi ya. HP sejuta sekarang udah mantep-mantep ya. 120 Hz nih. Jadi yang namanya buat scrolling-scrolling itu udah nyaman lah, udah licin dan mulus. Kualitasnya sih menurut aku standar aja ya. IPS-nya warnanya masih cerah-cerah aja buat nonton-nonton, buat ngeliat-ngeliat konten ya masih cukup aja lah untuk HP murah kayak gini. Memang nggak cerah ataupun gonjreng banget enggak, tapi cukup lah dari segi warnanya. Suka yang ketiga pada bagian performanya, untuk HP murah kayak gini harga sejuta sebenarnya nggak berespektasi HP-nya bakal kenceng ya. Yang penting HP-nya dipakai nggak lemot, cukup nyaman, nggak lelet gitu udah bersyukur dan di sini HP sudah pakai chipset Unisoc T7250. Ini chipset yang sebenarnya dari segi tipe memorinya masih eMMC, tapi yang aku rasakan sih lumayan lah untuk HP sejuta lagi-lagi ya. Antutunya bisa dapat segini nih, kalian bisa lihat. 269 ribuan, ini cukup tinggi, bisa di-compare dengan HP lain di harga di bawah 1,5 juta, ini masih bisa berani lah Antutu segini. Dan juga memang kalau buat multitasking ngejalanin aplikasi, yang aku rasakan sih bukan HP yang lemot ya, masih bisa dirasain cukup satset lah. Nggak yang kayak nunggu banget gitu, yang penting buka aplikasinya sih jangan banyak banget ya, karena memang RAM-nya cuman 4 giga. Terus kalau buat main game juga yang aku rasakan masih lumayan ya. Di sini sih aku nggak nyobain game yang gimana-gimana, cuman Mobile Legends sama PUBG. Di Mobile Legends settingan grafisnya untuk permainan terbaik bisa sampai berjam-jam push rank, aku sih pakainya di grafis medium aja ya kayak gini ya.
dan ternyata performanya sih bisa dibilang masih nyaman. Bahkan kalau aku bisa bilang ini tuh performanya sedikit lebih enak dibanding Poco C71 meskipun chipsetnya sama. Rasanya lebih mulus aja gitu dan bisa bertahan sampai main berjam-jam gitu. Intinya aku nggak ngerasain game yang kerasa berat, patah-patah, atau frame drop yang parah, itu nggak ada guys. Pokoknya udah tergolong yang cukup nyaman lah buat main game ML ini. Kalau buat main PUBG, settingan grafisnya bisa sampai di smooth high, dan di sini juga masih punya gyroscope tapi software ya. Kalau di HP lain di harga sejuta malah udah nggak punya biasanya guys. Ya memang masih delay-delay kalau dipakai enaknya dimatiin. Intinya masih cukup nyaman buat nyoba-nyobain game PUBG kayak gini ya, have fun masih oke lah. Selanjutnya suka yang keempat pada bagian speakernya. HP ini punya speaker di bagian bawah sama di bagian atas. Gokil banget memang. HP 1 juta tapi speakernya ada dua stereo speaker gitu. Ini yang aku suka dari Infinix karena brand lain itu sepertinya belum bisa ya bikin stereo speaker di HP semurah ini di luar Transsion Holding Group gitu. Coba deh kalian dengerin sampelnya berikut ini. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been feeling you from town to town, from London to Taiwan. Memang jelas ya, speaker bawah itu lebih keras dibanding speaker atas. Speaker atas tuh kayak buat pelengkap doang. Tapi ya gimana mau protes coba, ini HP harga sejuta dikasih speaker stereo yang kualitasnya menurut aku masih dapat kerasnya, terus suaranya kerasa lantang, datang dari dua arah, memang bassnya nggak kerasa gitu. Tapi suaranya berasa cukup bersih juga, nggak kasar gitu atau cempreng. Jadi menurut aku ini speakernya tergolong bagus untuk HP harga sejuta. Suka yang kelima pada bagian baterainya. HP ini punya baterai yang udah standar kayak HP zaman sekarang, 5000 mAh. Dan untuk penggunaanku ya, menggunakan jaringan data, bukan pakai WiFi. Penggunaan dari baterai 100% sampai baterai 10% nih, bisa dapat screen on time 7 jam lebih ya, lebih 1 menit. Tapi ya lumayan, ini screen on time 7 jam tembus. Jadi tergolong baterai yang awet. Jadi untuk dipakai dari pagi sampai malam itu aman banget, guys. Selanjutnya suka yang keenam pada bagian fitur-fiturnya. HP ini harga sejuta ya, punya fitur fingerprint di bagian samping yang aku bisa bilang performanya cukup kenceng ya. Ini kenceng dan juga responsif. Yang aku coba-cobain tuh jarang lah kayak salah ngebaca gitu. Terus HP ini juga punya LED flash di kamera depan. Ini fitur yang lagi-lagi nggak semua HP punya. Dan fitur kayak gini mungkin agak receh, tapi kepakai banget untuk kayak foto-foto di malam hari. Dan jujur aku seneng banget sama Infinix yang ngasih LED flash kayak gini di HP-HP-nya gitu. Karena ya kepakai banget buat ngaca aja bisa nih, buat ngelihat muka kita di tempat gelap, buat ngaca intinya bisa, buat dipakai foto, video ya bisa juga gitu. Dan bahkan ini bisa diatur-atur tingkat kecerahannya, gokil sih. Terus HP ini juga punya fitur dynamic bar ya, jadi kamera depannya itu bisa ngelebar-ngelebar kayak animasi gitu, mirip di iPhone Dynamic Island. Tapi di sini sekarang itu fiturnya banyak upgrade-nya nih. Dari pemindai wajah, charging, sampai kayak pemutar media, hotspot, dan yang lainnya. Udah mulai banyak, kalau dulu tuh sepi dan dulu tuh nggak bisa disentuh-sentuh gini guys. Sekarang udah mulai bisa nih, jadi buat tampilan keren, buat fungsional juga enak. Kalau barusan aku udah sharing pada bagian sukanya, sekarang aku sharing pada bagian dukanya waktu pakai HP ini. Sebenarnya nggak banyak. Yang pertama pada bagian charging-nya. HP ini kecepatan charging-nya hanya di 10 watt dan kalian bisa lihat di kecepatan charger bawaannya juga 5 volt 2 ampere. Kalau buat ngecas apalagi ngecas yang dalam kondisi kayak buru-buru gitu, aduh ini repot sih. Di sini aku ngecas dari baterai 10% sampai 100% dengan data di offin ya, HP-nya ditaruh butuh waktu 2 jam 48 menit, hampir 3 jam. Itu mulai di angka 10% ya. Kalau mulai di 0% mungkin bisa sampai 3 jam tuh fullnya. Sedikit tambahan pada waktu ngecas charging barusan, untuk perlindungan pengisian daya AI yang bikin baterai 80% ke atas itu
pengisiannya melambat untuk keamanan, di sini aku nonaktifin ya, karena barusan lagi ngetes kecepatan charging. Ini fitur yang bagus, tapi untuk uji kecepatan aku nonaktifin dulu. Kalau dalam keseharian ya bagusnya dipakai guys, biar charging sambil tidur dalam jangka waktu yang lama itu aman, karena 80% ke atas itu melambat banget kalau fitur ini dipakai. Selanjutnya duka yang kedua pada bagian kameranya. Memang HP 1 juta sebenarnya nggak bisa komplain, tapi di sini aku pengen cerita. Kamera HP ini memang ya terbatas banget secara resolusi, hanya di 8 megapiksel aja di kamera utama di kamera belakang. Kamera depannya juga resolusinya sama di 8 megapiksel aja. Untungnya kamera depan ada LED flash ya, jadi di beberapa kondisi nanti tuh ngebantu banget buat foto-foto. Ya untuk hasil fotonya di pencahayaan yang cukup aja, ini kerasa ya, fotonya memang nggak tajam gitu. Kalau kasarnya ini bisa dibilang lumayan burik ya, detailnya itu kasar, nggak kelihatan tajam, jernih gitu. Warnanya juga bisa dibilang nggak natural, kadang-kadang agak kusem. Dynamic range-nya juga ya seadanya kayak gini, pokoknya beneran foto-fotonya hanya sekedar buat ngejepret, buat dokumentasi aja, bukan untuk bagus-bagusan. Karena dari segi ketajaman sih yang paling kurang di sini. Kalau foto di pencahayaan kurang, apalagi malam hari kerasa banget sih ya guys. Ini beneran seadanya banget, cuman buat ya udah jepret gitu. Karena mode malam pun di sini nggak ngebantu, malah tambah repot. Pakai mode malam kan ngejepretnya agak nunggu gitu. Dan hasilnya nggak efektif, malah kadang-kadang mirip aja nggak ada peningkatan gitu. Jadi malah tambah repot. Ya udah yang penting jepret aja, kalau bisa pakai LED flash aja kamera belakang guys, kalau di pencahayaan kurang. Untungnya pada bagian foto selfie di kamera depan, ini ketolong banget sama LED flash ya. Jadi hasil yang mungkin kayak agak burem atau kurang jelas gambarnya, kebantu LED flash hasilnya jadi lebih baik. Kalau buat foto-foto aja masih kurang, apalagi perekaman video. Ya perekaman video di sini memang secara resolusi keren ya, bisa sampai 2K gitu, tajam banget harusnya. Tapi memang hasilnya nggak kayak gitu guys. Ingat tetap ya ini HP harga 1 juta, perekaman videonya kayak gini. Guncang-guncang jelas, nggak ada stabilisasi, gambarnya juga nggak tajam ini, cenderung agak burik gitu, detailnya tuh ambiar lah kalau aku bisa bilang, warnanya juga nggak hidup kayak pucat gitu, warnanya kurang natural juga lah gitulah. Autofokusnya juga bisa dibilang kadang-kadang lambat dan kadang kurang responsif fokusnya. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian suka dukaku pakai Infinix Smart 10. Jadi kalau ditanya apakah HP ini worth it buat dibeli, ya kalau ngomongin harga ya, HP ini harga cuma 1 juta. HP ini sih tetap aja worth it dibeli kalau punya budget memang segitu. Kalau ada budget buat nambah kayak 200 atau 300, masih banyak HP lain yang menurut aku tuh lumayan upgrade lah dan lebih baik di beberapa bagiannya. Tapi kalau budgetnya memang mentok di 1 juta, tetap aja HP ini bagus guys karena desainnya keren, layarnya juga enak, speakernya ada dua, performanya juga lumayan bisa buat main game. HP ini punya fingerprint, baterainya juga awet. Ya untuk kebutuhan dasar ya masih worth it aja lah. Kalau menurut aku sih kayak gitu guys. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, boleh sharing di kolom komentar apalagi yang punya pengalaman dengan HP ini. Ceritain dong suka duka kalian gimana. Videonya sekian dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.